yang sudah selalu menunggu dan menunggu yang namanya kebahagiaan gitu kan ya, merasa nggak tenang karena kebahagiaan nggak kunjung datang mengetuk pintu rumah kamu, tok 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 gitu ya. Buat kalian yang menanti keajaiban ya, semoga bacaan ini bisa dijadikan afirmasi yang positif ya buat kalian semua. Siapa tahu ntar knock knock gitu kan, tiba-tiba dateng ya. Amin, yang baik-baik aja ya guys ya yang terjadi. Amin. Nah, kali ini kita bakalan pick a card ya teman-teman ya. Jadi tugas kalian adalah memfokuskan ya ke energi mana sih ya kartu yang akan kalian pilih, 1, 2, 3 cerita yang mana. General ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula gitu kan, supaya outcome-nya pun kehidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya, nggak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Jadi kalau sampai teman-teman semua menemukan video ini ya ada di beranda, mampir di berandanya teman kalian atau siapapun lah ya itu sebabnya maka ya akan ada hal-hal baik yang menunggu kalian pastinya. Oke ya, amin. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful one for you. Oke ya, dan kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Aquarius ya. Buat teman-teman Aquarius dan teman-teman lainnya yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Kalian tinggal klik aja di description teman-teman ya. Karena di description tuh ada alamat emailnya Oracle Card Indonesia ya. Oke. Right, fokus. Fase 1 ya teman-teman ya, cerita yang pertama, story 1, story 2, dan story yang ketiga. Nah, kalian tinggal pilih ya, yang manakah yang kalian akan pilih. Oke, fokus ke energi yang mana ya, dan kita bakal lihat. Oke, untuk fase 1. Lalu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga. Right? 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Kita baca terlebih dahulu buat kalian yang sudah memilih ya cerita nomor 1. Acceptance, fear, destination, dan juga ada joy di sini. Oke, kita baca dulu ya. Apa sih yang kamu alami ya di cerita nomor 1 ini? Sedang kamu alami saat ini ya di cerita nomor 1 ini apa? Oke, ada hal-hal di mana kamu ingin menerima situasi dan kondisi yang nyata-nyata itu berbeda banget dari apa yang kamu sangka ya. Orang yang kamu sangka tadinya baik, ternyata nggak baik gitu ya. Oh, orang yang disangkanya nggak baik, ternyata baik gitu. Jadi ada hal-hal di mana sangkaan-sangkaan kamu, prasangka-prasangkanya kamu selama ini gitu kan, ternyata ya kamu harus menelan pil pahit kehidupan sih ya. Ya, pil pahit kehidupan sih ya, kayak apa aja gitu ya. Jadi benar-benar yang ya berbanding terbalik lah gitu kan ya. Apa yang kamu sangka A ternyata B gitu ya, hal-hal seperti ini. Jadi ya mesti memang diterima sih secara situasi dan kondisinya itu seperti apa. Lalu ya teman-teman, kita lihat ada fear di sini, dimana apa sih yang kamu inginkan ya. Apa sih yang kamu inginkan? Kita lihat ada fear, commitment. Kamu tuh kepinginnya ya setiap orang itu komit gitu loh. Kalau udah A ya A gitu, kalau udah B ya B gitu. Jangan nanti bilangnya A ternyata B gitu. Jangan nanti di depannya baik ternyata di belakang nggak baik. Nah, kepinginnya sih kamu kayak begitu. Jadi ada ketakutan tentang komitmen seperti ini, ketidakjelasan. Kepinginnya yang pasti-pasti aja gitu. Padahal ya you know what gitu kan, di dunia ini gitu kan emang ada yang pasti? Nggak ada gitu kan. Kepastian itu hanya kematian gitu kan, kelahiran, kepastian hanya ya begitulah teman-teman. Jadi bener-bener kita tuh nggak bisa, kita pasti tua iya ya, kita pasti sakit juga iya, kita pasti mati juga iya gitu, tapi kepastian yang lain mengenai jodoh kamu gitu kan ya, rezeki kamu gitu memang udah ada gitu, cuman ya itu dia nggak
kita nggak pernah tahu, itu rahasia yang memang benar-benar kita tuh nggak bisa, yang namanya toel pun juga nggak bisa diapa-apain ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat deh apa sih ya keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya. Kita lihat. Right, spiritual ya. Spiritual ini berkaitan dengan, kalau dibilang apakah yang akan kamu dapatkan, ini adalah tentang keinginan ya, tentang keinginan. Terus habis gitu juga ini bisa jadi tentang satu tujuan yang pingin kamu tuju ya dalam hidup ya, seperti itu. Jadi lebih ke diri ya, lebih ke diri lah ya, seperti itu. Keinginan-keinginan yang selama ini kamu inginkan ya akhirnya ya bisa lah gitu ya terjadi, walaupun mungkin harus ada hal-hal yang dikorbankan gitu, artinya dilepaskan ya. Mungkin aja adalah hal-hal yang mungkin selama ini kamu berhubungan dengan seseorang dan kamu harus melepaskan hal-hal tersebut ya. Ya seperti itu sih teman-teman ya, lebih ke ya melepaskan hal-hal yang nggak baik, karena ada destination, ada perjalanan di sini ya. Perjalanan dalam artian kamu nggak harus yang namanya keluar kota, keluar negeri gitu, nggak sih, tapi ada perjalanan yang mungkin membuat ya perbedaan gitu loh. Entah itu apakah pada akhirnya melepaskan ya, dan akhirnya punya jalan sendiri-sendiri ya, hal seperti itu sih teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk apa sih yang bisa dilakukan gitu kan supaya hal-hal baik itu segera terjadi dalam hidupnya kamu ya. Di cerita yang pertama ini lebih ke nikmatin hidup sih teman-teman ya, jangan terlalu ribet sama hal-hal kecil yang nggak perlu diribetin gitu. Lihat secara nyata, jangan fokus ke pikiran yang yang belum tentu terjadi ya, tapi lebih ke fokus sama apa yang nyata, apa yang real di depan mata, dan juga lebih ke jangan maksa gitu. Kita tuh nggak bisa forcing sesuatu hal ya, memaksakan sesuatu hal yang kita nggak bisa paksa. Contoh, ketika kamu mengharapkan seseorang itu jadi baik gitu kan, ketika kamu mengharapkan satu keadaan atau kondisi jadi lebih baik, nah itu kita nggak bisa kendalikan, karena kendalinya itu nggak ada di tangannya kita ya. Dan menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan, termasuk kamu, termasuk orang lain juga ya, semua punya keterbatasan. Jadi jangan maksa ya, kalau dipaksa pasti akhirnya kamu juga nggak enjoy ngejalanin hidup ini ya, seperti itu. Oke ya, jadi yang jelas-jelas aja. Oke. Right, ini buat kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Oke, buat kalian yang memilih cerita pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 2 ya. Cerita nomor 2 seperti apa? Ada steps di sini, lalu ada rejoice, lalu juga ada isolation, dan ada balance di sini. Kita lihat ya, apa sih yang kamu alami ya di cerita yang kedua? Apa yang sedang kamu alami? Melangkah, kamu sedang ingin melangkah dalam hidup ya, sedang mau menuju ke fase selanjutnya dari hubungan-hubungan yang gak jelas kemarin itu. Satu ketidakjelasan menuju ke arah yang jelas, tapi ini masih perjalanan gitu kan, masih belum yang namanya menuju ke satu perhentian, masih belum, ini masih panjang nih teman-teman. Ibaratnya masih step awal gitu kan ya, step awal baru keluar. Ibaratnya gini, kalau kemarin-kemarin keluar dari yang kemarin-kemarin terpuruk gitu kan, nah ini udah keluar nih dari keterpurukan, tapi mau melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini fasenya kamu tuh sekarang di fase seperti itu. Nah kita lihat apa sih yang sebenarnya kamu inginkan gitu ya, apa yang sebenarnya kamu inginkan ya. Kamu ingin bahagia, ingin settle, ingin membangun sesuatu hal gitu kan. Membangun satu hal itu bisa jadi ya, kalaupun itu satu rumah tangga ya, pondasinya itu kamu kepingin yang kuat ya. Sederhana aja deh, gak apa-apa, yang penting bahagia gitu. Kalaupun di pekerjaan ataupun kalaupun di pendidikan ya, itu juga hal yang sama, yang penting ya kan, hal yang aku nyaman ya, seperti itu. Hal yang aku nyaman, aku bakalan kerjain gitu loh, hal-hal seperti itu. Karena memang ini melangkah dan di tempat yang baru, di hal yang baru ya, tapi masih baru nih teman-teman ya. Bisa jadi beberapa teman-teman juga mengalami pindahan ya, seperti itu. Oke ya, kita lihat kepindahan ini ya, kepindahan ini, pindah hati juga bisa ya. Nah kita lihat nih teman-teman ya, keberuntungan seperti apakah yang akan kamu dapatkan ya. Apa
pada akhirnya hal-hal yang kemarin-kemarin mungkin gak dilihat sama orang gitu kan, yang dilihat orang sebagai sesuatu, ih kamu tuh gak mampu, kamu tuh pasti gagal, kamu tuh pasti begini, kamu pasti begitu ya, pada akhirnya dengan keterasingan ini, dengan meninggalkan ini, dengan menuju ke step yang lain gitu kan ya, mungkin dari yang orang-orang lain tersebut gitu kan, dan bisa move on, bisa keluar dari sana dan mulai melangkah ya, ini akan menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya orang lihat, oh ya ternyata dia mampu gitu, oh ternyata dia itu bisa jadi seperti apa, jadi lebih baik lah ya, hal-hal seperti itu, hal-hal yang kemarin-kemarin kayak dicengin orang kayak apa, akhirnya orang tuh bisa melihat bahwa kamu tuh mampu, kamu tuh baik, kamu tuh oke lah ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sih yang bisa dilakukan ya teman-teman ya supaya hal-hal baik ini terjadi dalam hidupnya kamu? Apa? Oke, yang jelas ya teman-teman ya, lebih ke jangan putus asa, jangan putus harapan ya, karena ada hal-hal baik yang akan terjadi. Peluang dan kesempatan itu akan selalu ada ya. Gilirannya siapa ya, itu kita mesti sabar sih teman-teman ya. Nah, sambil menunggu, lebih ke apa sih, seimbangkan diri gitu kan, adil sama diri. Oh, kalau kemarin-kemarin sibuk buat orang lain ya, sekarang ini belajar buat sibuk sama diri sendiri. Lebih ke fokus ke diri, jadi diri sendiri, yang kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Lebih adil ke diri sih. Ya, oke. Kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga ya sekarang ya. Cerita yang ketiga seperti apa? Cerita yang ketiga, kita lihat ada secret, lalu ada journey, lalu juga ada honesty, dan juga ada enjoy di sini. Oke? Kita lihat secret, apa sih yang dialami ya di cerita nomor 3 ini. Oh, banyak rahasia-rahasia yang disembunyikan ya, sedang banyak hal yang disembunyikan teman-teman ya, sedang ada perasaan-perasaan di mana kamu itu merasa banget lagi baper ya, lagi kebawa sama perasaan, lagi merasa nggak disayangi, lagi merasa nggak dimengerti, lagi moodnya lagi berantakan ya, lagi begitulah gitu ya, merasa banyak yang disembunyikan. Nah, kita lihat nih apa yang kamu inginkan ya, sebaiknya apa sih yang kamu inginkan ya. Bebas, pinginnya pergi aja, kepinginnya ya udah deh nggak mau yang ribet-ribet kayak gitu-gitu sih teman-teman yang kamu inginkan ya, ingin keluar lari lah gitu ya. Kamu inginkan, nah keberuntungan apa sih yang akan kamu dapatkan ya, kita lihat keberuntungan apakah yang akan kamu dapatkan. Hal-hal baik sih ya, dan ini pada akhirnya hal-hal yang kamu inginkan ya akan terbuka gitu kan, satu persatu. Dan ini ada cerita-cerita juga dari keluarga ya, dari orang dekat juga. Ya ikutlah gitu kan ya, ikut membantu ya, seperti itu. Tapi ada banyak hal sih yang pada akhirnya kamu ketahui gitu ya, kejujuran yang selama ini ditutupin ya pada akhirnya bisa terbuka ya, seperti ini. Oke, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya, apa yang sebaiknya dilakukan supaya hal-hal baik ini lekas terjadi dalam hidupnya kamu. Menikmati hidup gitu kan, yang kamu gak bisa kontrol ya udah lepaskan ya, karena gak bisa juga gitu kamu maksa seseorang bicara jujur ya. Coba balikin lagi, kalau kita banyak yang namanya menutupi sesuatu hal, kita emang mau dipaksa buat jujur, ayo jujur kita kan gak bisa juga ya. Lebih ke mengendalikan emosinya kamu sih teman-teman ya, dan sabar ya, punya empati, punya perasaan itu bagus, tapi juga jangan terlalu larut dalam perasaan ya. Jadi punya perasaan bagus tapi jangan kebawa perasaan. Ya, seperti ini sih teman-teman ya. Jadi lebih ke sabar ya, kendalikan emosi ya, walaupun ini sesuatu yang gak gampang. Oke, right. Cerita yang ketiga buat kamu ya, buat kalian memilih cerita yang ketiga ini, sabar ya, karena kejujuran itu pasti nggak akan jauh-jauh teman-teman ya, walaupun butuh waktu untuk bisa terbuka, tapi pasti akan terbuka. Right. Buat kalian semua yang sedang bersusah hati, sedang susah payah banget hidupnya, sedang berat banget hidupnya ya, percaya deh bahwa kalian semua tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kalian pikirkan. Bahwa yang buruk-buruk pun juga akan segera berlalu teman-teman ya, sama halnya dengan hal-hal yang baik, semua juga pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu.
ya. Seperti itu. Oke, barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.